Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ujian komprehensif atas nama Nurcito Tobuhu. Pada hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurcito, sudah diketahui apa saja yang harus dilaksanakan pada tahapan-tahapan ujian komprehensif ini untuk mengawali aktivitas ujian komprehensif. Saya silakan Anda untuk menyiapkan Al-Quran. Sudah, Pak. Ya, silakan Anda ke surat Al-Kahfi. Tahu Al-Kahfi yang juz keberapa? 18. Juz ke-15. Surat Oh iya, Al-Kahfi. juz ke-15. Surah ke-18. Ya, baik, disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada wa yunziralladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in iyakuluna illa kadhiba fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha su'idan juruja am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'atnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada
nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatal laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bainin faman ajlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan wa taras samsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa idza gharabat taqriduhum zatas shimali wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillahi may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida wa tahsabuhum ayqajan wa hum rukudu wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimali wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasidi lawid alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum rukba wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum qala qailum kam labithtum qalu labithna yawman au ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanjur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum yajharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada
wa kadzalika sarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqu wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bunu alaihim bunyanar rabbuhum a'lamu bihim qala alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaibi wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum kul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalilun fala tumari fihim illa mira'an jahiran wala tastafti fihim minhum ahada wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allahu wa rabbaka idza nasita wa qul asa diyani rabbi li aqraba min hadza rusyada walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ardi absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihim min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihim walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du alainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur
Inna a'tadna lijjolimina naran ahata bihim suradikuha wa iyastagithu yugathu bima'in kalmuhliyaswi wilwujuhabi sasarabu wasa'at murtafaqah. Innalladzina amanu wa amilus solihati la nudi'u ajra man ahsana amala. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban hudron min sundusin wa istabarakin muttaki'ina fiha alal araiki ni'mat samawatu wa hasunat murtafaqah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, Nur Cito. Selanjutnya Anda dapat menjelaskan beberapa teori belajar dan pembelajaran yang melandasi dalam penyusunan perancangan perangkat pembelajaran atau modul ajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip merdeka belajar yang Anda gunakan sebagai dasar dalam penyusunan modul ajar yang ada. Disilakan untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Pak. Untuk teori belajar yang dipakai untuk modul ajar, yang pertama ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus ataupun rangsangan dan respon. Dalam pandangan ini, belajar terjadi ketika individu merespon stimulus tertentu dan respon tersebut diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Pencetus teori behaviorisme, Ivan Pavlov, dikenal dengan eksperimen anjingnya menunjukkan classical conditioning, sedangkan Skinner mengembangkan konsep operant conditioning yang menekankan peran penguatan dan hukuman dalam membentuk perilaku. Teori belajar yang kedua adalah teori kognitivisme. Teori ini menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Jean Piaget mengembangkan teori tahap perkembangan kognitif yang mencakup tahap sensorimotorik, operasional konkret, dan operasional formal. Teori belajar yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Lev Vygotsky memperkenalkan konsep zone of proximal development yang menunjukkan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka dibimbing di zona perkembangan potensialnya.
Teori belajar yang keempat adalah teori belajar humanisme. Teori humanisme berfokus pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual. Abraham Maslow memperkenalkan hierarchy of needs yang menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan diterima harus terpenuhi sebelum individu dapat belajar secara optimal. Dari keempat teori belajar ini memberikan perspektif yang unik tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Behaviorisme menekankan penguatan perilaku, kognitivisme fokus pada pemrosesan mental, konstruktivisme mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, dan humanisme menitik beratkan pada pengembangan potensial individu secara utuh. Demikian, Pak. Ya, selanjutnya Anda perlu jelaskan bagaimana pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, eh, TPACK, pendekatan teknologi pedagogical and content knowledge, problem based learning PBL, dan project based learning. Baik, Pak. Pengembangan pembelajaran merupakan suatu proses yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dari semua komponen pengembangan pembelajaran, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, deskripsi, yaitu adalah deskripsi yang jelas mengenai apa yang diharapkan untuk dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan relevan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Perumusan tujuan pembelajaran yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hasil pembelajaran yang diinginkan, baik itu berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran adalah menggambarkan urutan dan hubungan antara tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam satuan waktu tertentu. Alur ini harus disusun secara logis, mulai dari tujuan yang lebih umum menuju tujuan yang lebih spesifik, serta mempertimbangkan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi. Alur tujuan pembelajaran ini memastikan bahwa pembelajaran berlangsung secara sistematis dan efisien. Yang berikut, problem based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah sebagai inti dari proses belajar. Dalam problem based learning, peserta didik dihadapkan pada masalah dunia nyata yang membutuhkan penyelidikan mendalam dan penerapan pengetahuan untuk menemukan solusi. PBL mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang aplikatif. PBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran yang secara aktif mencari dan mengolah informasi untuk memecahkan masalah yang diberikan. Pendekatan ini sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Kemudian PJBL, Project Problem Based Learning, adalah gabungan antara PBL dan pembelajaran berbasis proyek. Dalam PJBL, peserta didik tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga mengerjakan proyek yang melibatkan penerapan pengetahuan dalam situasi yang lebih nyata dan terintegrasi. PJBL memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merancang, mengembangkan, dan mempresentasikan hasil karya mereka yang mereka buat didasarkan pada penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Proyek ini mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam, meningkatkan keterampilan praktis mereka, serta memperkaya pengalaman belajar dengan hasil yang dapat dipresentasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Barangkali hanya itu, Pak.
Hmm, postur komponen dari modul ajar yang Anda jelaskan bisa Anda kemukakan komponen-komponen dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar itu. Komponen dalam modul ajar yang pertama adalah informasi umum, di mana di dalam informasi umum ada identitas, ada nama penyusun, instansi, kemudian alokasi waktu, tahun pembelajaran, elemen, dan capaian pembelajaran. Kemudian di dalamnya juga ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin, kemudian di dalamnya juga ada sarana prasarana, ada target peserta didik, dan ada model pembelajaran. Kemudian pada kompetensi inti ada tujuan pembelajaran, ada KKTP, kemudian pemahaman bermakna, dan pertanyaan pemantik. Terus yang berikutnya adalah kegiatan pembelajarannya, yaitu di dalamnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir adalah LKPD, penyajian hasil akhir. Terus ada asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi, ada daftar pustaka, glosarium. Barangkali hanya itu, Pak, dari saya. Untuk melengkapi komponen-komponen yang telah kamu sebutkan tadi, maka itu berarti perangkat atau modul ajar itu layak untuk digunakan sebagai landasan dalam proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan yang telah dituangkan dalam perangkat pembelajaran berupa modul ajar itu. Nah, untuk itu Anda disilakan melaksanakan praktek pembelajaran berdasarkan standar modul ajar yang telah kamu susun menjadi rancangan dalam proses pembelajaran. Waktu Anda minimal 20 menit untuk proses praktek pembelajaran ini. Disilakan. Baik, anak soleh-solehah, siap. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Tak lupa kita hanturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa belajar. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.
Insya Allah, Allah mengabulkan doa kita dan meridhoi pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Selanjutnya, Ibu absen satu persatu ya. Untuk absen kali ini, Ibu menggunakan, kalau minggu lalu kita menggunakan clue, masih tetap dengan clue yang sama. Untuk hari ini, clue-nya adalah nama-nama surah pendek. Jadi, Ibu sebutkan nama kalian, dan kalian jawab dengan satu nama surah pendek. Ya, paham ya? Oke. Alyun, Ajista, Cien, Diana. Oh, Diana tidak hadir ya? Oh iya, sakit. Randika, Ismet. Oke, baik. Sudah semuanya ya? Tidak ada yang Ibu lewati. Alhamdulillah kita yang hadir pada hari ini telah diberi nikmat sehat oleh Allah dan insya Allah bagi yang sedang sakit, kita doakan insya Allah cepat diberi kesembuhan. Baik, setelah berdoa dan absen, untuk membuat pembelajaran ini berlangsung tertib, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan kelas ya. Semua yang ada di dalam kelas ini wajib mentaati. Kesepakatan kelas yang pertama adalah tidak makan dan minum di dalam kelas ya. Kecuali pada saat jam istirahat silakan keluar untuk makan dan minum. Yang kedua, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan kelas. Jadi karena tidak ada yang makan dan minum, maka tidak ada sampah di lingkungan di dalam kelas ini ya. Yang ketiga adalah tertib saat kegiatan belajar berlangsung, yakni menjawab ataupun bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Sepakat? Oke. Kita mulai dengan ice breaking ya. Oke, 1, 2, 3. Mari kita belajar agama di Indonesia, juga tempat ibadah. Islam pergi ke masjid, Hindu menuju pura, Konghucu itu ke Lenteng, Buddha wihara, gereja Katolik Kristen. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Tadi dalam absen, adik-adik sudah menyebutkan nama-nama surah pendek. Dan dalam ice breaking kita sudah menyebutkan nama-nama agama di Indonesia ya. Jadi semua itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Kemudian menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat dan hadis tentang keragaman. Baik, adik-adik selanjutnya Ibu akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama, kita akan membuat kelompok. Yang kedua adalah Ibu akan memperlihatkan atau menayangkan materi lewat video ataupun gambar. Yang ketiga adalah Ibu akan membagikan LKPD dan adik-adik untuk mengerjakan. Kemudian kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugas nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Itu adalah langkah-langkah yang akan kita laksanakan sampai dengan pembelajaran selesai. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu pegang. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang asik belajar Al-Quran. Apa kalian juga belajar Al-Quran seperti mereka? Ya, bagus. Ikut TPA ya. Iya, jangan nanti sudah tua-tua baru mau belajar. Nanti malu kalau sudah tua, malu sama anak-anak yang masih kecil itu, mereka sudah di Al-Quran. Ya, harus ikut di TPA. Bagaimana kalian belajar Al-Quran di rumah? Oke, belajar lewat orang tua. Oke, ada yang sudah di Al-Quran ya? Iya, bagus. Iya, minggu lalu anak-anak sudah ikut itu ya, apa? Hatam Raya. Iya, bagus, ikut. Kemudian setelah ikut Hatam Raya itu harus setiap malam Jumat itu kalau ada jadwal mengaji ikut ya, agar supaya kita tidak lupa dengan bacaan dalam Al-Quran. Oke, sungguh beruntung kalian ya adik-adik sebab termasuk sebaik-baik umat
umat itu yakni orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan 10 kebaikan. Ya, jadi banyak-banyak belajar ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya Ibu akan menampilkan materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dalam bentuk video. Silakan dilihat, didengarkan dengan baik. Tetapi terlebih dahulu Ibu bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui, maha teliti. Jadi silakan didengarkan di video diulangi lagi bacaannya atau diikuti ya. Baik. Oke, itulah materi kita pada hari ini. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Oke, ini adalah nama-nama kelompok. Ibu sudah tuliskan, silakan bergabung dengan kelompok yang Ibu sudah bagi. Jadi kita buat 3 kelompok. Ya. Oke, silakan ditunjuk siapa yang jadi ketuanya. Nanti ketuanya yang maju mempresentasikan atau menunjuk satu orang yang berani untuk maju. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam kelompok. Jangan ada yang hanya duduk diam ya. Semuanya bergabung mencari jawabannya ataupun membantu menuliskan jawabannya dengan benar. Ya, silakan bekerja sama ya. Dalam hal ini kalian akan membuat proyek pembuatan poster, menulis kembali Quran Surah Al-Hujurat, tetapi dengan menemukan bacaan tajwidnya. Ya, silakan Ibu sudah buat kotaknya dalam masing-masing tajwid untuk kalian tuliskan kembali. Ya, diperbagus tulisannya. Kita akan lihat tulisan siapa yang paling bagus, kemudian yang lengkap, yang tepat jawabannya. Ya, silakan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Oke, bagi yang sudah selesai, Ibu persilakan untuk mempresentasikan. Ya, kelompok berapa yang sudah? Ya, cepat sekali ya. Oke, bagus. Pakai spidol warna, boleh. Oke, Ibu persilakan kelompok 1 untuk tampil. Ya, yang lain memperhatikan ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan. Nanti ketua kelompok 1 akan mempersilakan adik-adik untuk bertanya. Oke, bagus sekali. Oke, sudah ya. Kita beri tepuk jempol untuk kelompok 1 yang sudah tampil ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Ibu persilakan untuk kelompok berikutnya. Sudah selesai ya kelompok 2 dan kelompok 3, silakan maju. Kelompok 2 dulu ya. Oke, 1 orang saja yang maju, jangan rebutan. Ya. Oke, atau 2 orang silakan. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk jempol lagi untuk kelompok 2. Ya, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke. Ibu persilahkan yang gantian maju adalah kelompok 3. Ya. Ya, tidak apa-apa yang maju walaupun bukan ketua kelompok, tidak apa-apa. Ayo.
Bagi yang berani, nanti ada nilai tambah untuk yang berani maju. Ya, silakan. Oke, yang di belakang jangan hanya ribut ya, jangan hanya tertawa. Silakan diperhatikan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kita beri tepuk jempol sekali lagi untuk kelompok 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah tampil berani pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya pada kelompok yang telah tampil? Atau ingin mempresentasikan kembali? Karena tadi sebenarnya ingin maju. Ibu saya sebenarnya ingin maju, tapi karena sudah ada 2 orang maju, saya tidak berani maju lagi. Oke, ada yang berani maju? Tidak apa-apa dengan materi yang sama? Oke, sudah tidak ada. Baik, Ibu akan selanjutnya, materinya sudah selesai, LKPD-nya sudah selesai dibuat dengan tulisan yang bagus. Sekarang Ibu akan memperlihatkan soal-soal evaluasi untuk materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Oke, sebentar ya. Ibu akan bagikan soalnya, pertanyaannya. Nanti dijawab langsung di kertas yang Ibu bagikan. Oke. Ketua kelas, tolong dibantu ya untuk membagikan kertas. Oke, silakan dijawab tanpa menyontek ya. Ini bukan kerja kelompok, ini adalah nilai per orang, nilai individu. Jadi kalau LKPD tadi adalah nilai per kelompok, maka soal yang sekarang yang kalian pegang adalah nilai per orang. Jadi jangan diberitahu jawabannya sama teman ya. Oke, baik. Soal yang pertama, Ibu bacakan dulu. Bagaimana cara menghargai orang yang berbeda agama? Oke, itu soal yang pertama. Oke, soal yang kedua. Perhatikan kutipan ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, jelaskan makna dari kutipan ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut. Jadi yang hanya Ibu bacakan ya, yang dijelaskan maknanya bukan keseluruhan Surah Al-Hujurat. Baik, silakan dikerjakan dalam waktu 3 menit. Oke, tidak ada yang kerjasama. Oke. Oke, lembar jawaban jika sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke, ketua kelas silakan dikumpul ya. Yang belum selesai jangan dipaksa untuk dikumpul, biarkan untuk menjawab. Ya, waktunya masih banyak ya. Silakan menjawab lebih dahulu. Jangan buru-buru untuk menjawab. Oke, yang sudah silakan diantar ke ketua kelas. Oke, bagi nilainya yang nanti di bawah standar KKTP, maka kita akan melakukan remedial, ya. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya, iya sedikit lagi istirahat, ya. Bagi ya karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka pertemuan pada hari ini kita akan tutup dengan kesimpulan bahwa isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Kelebihannya hanya terletak pada kadar ketakwaannya. Ya, jadi kita semua itu sama di sisi Allah ya. Yang berikut adalah manusia diciptakan oleh Allah dari jenis laki-laki dan perempuan.
Yang berikut, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oke, manusia kita itu dikumpulkan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah Quran Surah Al-Hujurat membahas tentang ciptaan Allah yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama yang wajib kita pahami sebagai sikap toleransi dan menghargai antar umat beragama. Ya, baik. Setelah pembelajaran ini, bagaimana perasaan adik-adik? Apa sudah paham dengan pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah. Ya, manfaatnya membaca Al-Quran. Iya, kalau membaca Al-Quran hati menjadi tenang, tentram, bahagia, ya. Iya, daripada main-main HP, lebih baik di HP itu nanti kita download aplikasi Al-Quran. Jadi kita bisa belajar ataupun membaca Al-Quran di mana saja, kecuali di kamar mandi, ya. Jangan ya. Oke, baiklah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebagai informasi, materi berikutnya insya Allah minggu depan adalah teladan mulia Asmaul Husna. Insya Allah kita akan bertemu kembali di jadwal berikutnya dengan situasi dan kondisi yang lebih baik. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nur Citra Tembus, Anda sudah menjalani praktek mengajar dan selanjutnya mohon dijelaskan ya tentang produk modul proyek P5 PPRA Anda terkait dengan bagaimana penyusunan profil, tujuan aktivitas, dan asesmen dalam modul proyek P5 PPRA. Disilakan. Baik, terima kasih Pak. Untuk penyusunan modul proyek P5 PPRA dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan, kelas 4, fase B, dengan topik implementasi hasil Ecobrik pada kegiatan ekstrakurikuler. Dengan proyek profil membuat gapura pramuka dari Ecobrik, karena mengambil untuk dengan membuat gapura pramuka ini karena biasanya setiap tahun ada kegiatan pramuka, gapuranya kemudian dibongkar kembali, kemudian tahun depannya lagi membuat yang baru. Jadi dengan membuat gapura dari Ecobrik ini, maka gapuranya akan bertahan lama dan dapat kita pakai untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan elemen akhlak kepada alam dan subelemennya adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Di akhir fase nanti peserta didik terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Dimensi yang kedua adalah gotong royong dengan elemen kolaborasi, subelemennya adalah kerjasama. Kemudian pada akhir fase nanti peserta didik menunjukkan ekspektasi atau harapan positif kepada orang lain dalam rangka mencapai tujuan di lingkungan sekitar, di sekolah ataupun di rumah. Kemudian untuk Ecobrik ini adalah salah satu metode daur ulang sampah yang sangat kreatif yang bertujuan untuk mengurangi limbah plastik. Sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di seluruh dunia. Penggunaan plastik yang berlebihan, terutama dalam kemasan sekali pakai, menyebabkan akumulasi sampah yang sulit terurai dan mencemari ekosistem. Plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak kehidupan laut, mencemari sumber daya air, dan mengancam kesehatan manusia. Mengingat dampak buruknya, penting untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi terkait sampah plastik agar
upaya dapat dilakukan secara efektif. Tujuan dari mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan di sekolah adalah mendidik peserta didik mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui tindakan sederhana seperti pengurangan sampah, hemat energi, dan penggunaan sumber daya secara bijak. Target pencapaian proyek melalui pengelolaan proyek ini selain memahami tema gaya hidup berkelanjutan dan mengadopsinya sebagai gaya hidup sehari-hari, peserta didik diharapkan telah mengembangkan dua dimensi, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Dalam aktivitasnya, peserta didik pada aktivitas yang pertama, yakni sosialisasi proyek, dengan tujuan memahami tujuan dan target proyek. Dalam aktivitas ini, peserta didik dan guru mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua. Pertemuan ini bertujuan untuk menginformasikan hal-hal yang akan dilakukan selama proyek serta support apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap peserta didik selama proyek berlangsung. Dan hal-hal yang diharapkan adalah peserta didik guru dan peserta didik dapat memahami kegiatan yang dia lakukan selama proyek. Guru dan peserta didik memahami tujuan akhir proyek yang berkaitan dengan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang ditujukan pada orang tua untuk memahami support apa yang bisa diberikan kepada peserta didik selama proyek. Pada aktivitas kedua, kita akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait sampah. Jadi peserta didik dapat mengerjakan asesmen awal kognitif dan non-kognitif. Dua asesmen ini dilakukan oleh peserta didik dengan cara menjawab pertanyaan dari guru baik secara tulis maupun lisan. Dan hasil yang diharapkan peserta didik dapat memahami upaya penanggulangan sampah dan mengelola sampah botol plastik untuk menjadi gapura pramuka ya dari plastik. Guru dapat memperbaiki rancangan proyek sesuai dengan hasil pada asesmen awal. Aktivitas yang berikutnya adalah pengenalan. Jadi memahami jenis-jenis sampah. Dalam aktivitas ini, guru mengajak peserta didik berkeliling sekolah untuk mengidentifikasi jenis-jenis sampah. Guru menjelaskan masalah mengenai sampah dan peserta didik berdiskusi mengenai sampah yang telah dijelaskan. Jadi yang diharapkan adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis sampah. Kegiatan yang berikutnya adalah tetap dengan pengenalan, memahami manfaatnya. Yang tadi memahami jenis-jenisnya, yang sekarang adalah memahami manfaat dari sampah. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai manfaat sampah. Peserta didik menuliskan, jadi ditulis mengenai sampah yang mereka ketahui. Kemudian guru memberikan materi mengenai dampak sampah, dan peserta didik mengidentifikasi upaya untuk mengurangi sampah. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat memahami manfaat sampah dan mengetahui dampak dan menemukan cara untuk mengurangi sampah. Aktivitas berikutnya masih tetap dengan pengenalan, tapi di sini adalah peserta didik dapat membedakan sampah organik dan non-organik. Ini termasuk dalam formatif. Guru mengajak peserta didik membawa alat kebersihan, peserta didik melakukan gerakan bersih keliling lingkungan sekolah, dan peserta didik melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik. Kemudian nanti akan ada asesmen formatifnya. Kemudian pada langkah berikutnya adalah masih tetap dengan pengenalan, memahami mengolah sampah. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kerajinan yang dihasilkan dari sampah. Peserta didik menuliskan kerajinan yang dihasilkan dari sampah yang mereka ketahui. Jadi masih bermacam-macam keterampilan yang dituliskan oleh peserta didik. Guru memberikan materi tentang cara mengolah sampah dan peserta didik melakukan aksi nyata membuat kerajinan dari sampah. Yang berikut adalah mengidentifikasi pemecahan masalah. Ini lewat video. Jadi peserta didik mengamati video dampak sampah plastik. Peserta didik menemukan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada video. Kemudian peserta didik menuliskan gagasan yang mereka temukan untuk menanggulangi masalah sampah.
Aktivitas yang berikut adalah tahapan kontekstual formatif yang kedua, merancang langkah pembuatan poster. Peserta didik diminta menuliskan gagasan ataupun ide mereka mengenai upaya untuk mengurangi penggunaan sampah. Kemudian peserta didik menentukan ide ataupun gagasan mana yang akan mereka buat sebagai konten dari poster yang akan mereka buat nanti. Kegiatan yang berikutnya adalah membuat poster. Membuat poster pengurangan sampah plastik dengan membuat poster pengurangan sampah plastik. Peserta didik mempersiapkan poster yang mereka buat di kertas stabilo, kemudian guru melakukan penilaian poster yang telah dibuat, kemudian peserta didik menempelkan poster di dinding setiap kelas. Kegiatan yang berikutnya adalah formatif 4, membuat gapura pramuka dari sampah plastik. Peserta didik mempersiapkan alat dan bahan, kemudian guru menjelaskan proses membuat karya dari botol plastik bekas. Yang diharapkan adalah peserta didik dapat membuat karya dari botol plastik bekas. Jadi ada rubrik formatifnya, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Aktivitas yang berikut adalah perayaan hasil belajar. Jadi peserta didik mempersiapkan poster dan karya mereka buat, kemudian melakukan presentasi mengenai hasil poster dan karya mereka. Yang diharapkan adalah peserta didik dapat menerapkan kebiasaan mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dapat mengolah sampah menjadi barang yang berguna. Pada tahap refleksi, peserta didik dapat menjawab beberapa pernyataan pada tahap refleksi. Yang pertama, merasa bertanggung jawab untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah memisahkan sampah plastik dari jenis sampah lainnya sebelum membuangnya. Yang ketiga, selalu membawa tas belanja sendiri saat pergi untuk menghindari penggunaan kantong plastik. Yang keempat adalah berusaha mengurangi penggunaan produk plastik seperti botol air dan sedotan. Yang berikut adalah mengajak teman-teman dan keluarga untuk mengurangi penggunaan plastik. Demikian penjelasan saya tentang modul proyek P5 PPRA. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terakhir, selanjutnya dapat mempresentasikan secara singkat produk proposal PTK Anda. Baik, judul penyusunan PTK, proposal PTK, judul yang saya ambil adalah penerapan metode problem-based learning dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi meneladani perjuangan Rasulullah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, PASE B kelas 4, SD Negeri 1 Suwawa Timur, tahun pelajaran 2024-2025. Di dalam PTK ini, latar belakang masalahnya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan akhlak peserta didik. Dalam kurikulum yang sekarang berlaku, mata pelajaran ini tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu materi yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada keteladanan Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam dan nilai-nilai luhur yang dibawanya. Namun, dalam praktiknya, dalam keseharian banyak ditemukan tantangan dalam meningkatkan minat dan motivasi peserta didik, khususnya dalam materi yang berhubungan dengan cerita sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik. Berdasarkan pengamatan pada setiap pembelajaran yang berlangsung, banyak peserta didik yang merasa kurang tertarik dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, terutama pada materi sejarah perjuangan Rasulullah.
Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi. Karena dalam sejarah Rasulullah itu mungkin tidak ditemukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi agak kurang motivasi belajar dari peserta didik, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, serta cenderung pasif saat materi tersebut disampaikan dengan metode yang bersifat ceramah ataupun dalam bentuk video. Metode yang pembelajaran yang kurang bervariasi dan kurang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran menyebabkan anak-anak merasa kurang terhubung dengan materi yang diajarkan. Kondisi ini tentu menjadi hambatan untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan, yakni pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai perjuangan Rasulullah. Dan dalam rumusan masalah, yakni apakah penerapan metode problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada materi meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase B kelas 4 SD Negeri 1 Jawa Timur tahun pelajaran 2024-2025. Itu adalah rumusan masalah dari PTK yang saya ambil. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Saudara Nurcito. Dan dengan demikian maka ujian komprehensif atas nama Nurcito Tebuh saya nyatakan selesai dan kita akhiri dan tutup sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.